GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita sampai di sumpah ke-5. Kemarin kita bahas sumpah ke-4, yaitu ingin mulia di akhirat dengan menghafal Al-Quran. Dan sekarang kita mau bahas sumpah yang ke-5, ingin mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Ini ijtihad yang kita ambil di Sekolah Impian. Peradaban Islam akan jaya lagi kalau umat muslim itu mendekati Al-Quran dan mendekati teknologi. Kita menganggap bahwa jumlah besaran dari para penghafal Quran itu menjadi syarat dari kebangkitan peradaban Islam. Dan kita kemarin ketemu angka 10%. Kita berijtihad bahwa 10% ini mesti tercapai. Baru setelah itu Allah akan kasih kejayaan peradaban Islam. Kalau jumlah penduduk muslim sekarang itu 1,6 atau 1,7 miliar ya. Maka jumlah penghafal Quran di dunia itu sangat sedikit banget. Ini setidaknya dari data tahun 2007-an ya saya ambil. Nah, total dari data lama tadi 2007-an itu sebanyak 20 juta ya, 450 ribuan lah ya. Dan ini kurang banyak banget. Kalau 10% dari 1,6 miliar saja itu terhitung 160 juta. Nah ini yang harus kita capai. Itu ijtihad yang Sekolah Impian percayai. Dan kemudian faktor yang kedua adalah mendekati teknologi. Setidaknya saya akan bahas 5 poin penting. Yang pertama, coba deh lihat majalah Forbes ya. Majalah Forbes itu dia ngelis orang terkaya di dunia. Data tahun 2022, dari 20 orang terkaya di dunia, 13 orang itu berbisnis di bidang teknologi. Dari 20 orang terkaya, hanya 7 orang yang core bisnisnya itu bukan teknologi, tetapi kalau kita gali lebih dalam, 7 orang ini menggunakan elemen teknologi dengan sangat masif. Jadi bisa saya bilang bahwa bisnis dan cara mencari uang terbaik di zaman ini adalah teknologi. Kalau kemuliaan akhirat itu adalah Al-Quran, itu yang akan memperbaik iman kita, akhlak kita, adab kita. Tapi kalau kita ingin mulia di dunia, kita harus akui bahwa uang itu adalah elemen yang penting. Mari kita analisa lebih dalam lagi poin kedua. Dari 57 negara muslim yang tergabung di OKI, mereka menyimpan cadangan minyak di dunia 73%. 57 negara ini cuma punya GNP sebesar 1.016 miliar dolar US. Itu kalah dengan GNP Gross National Product dari negara-negara yang sumber daya alamnya tuh kecil. Contoh Prancis. Prancis tuh GNP-nya 1.239 miliar US dollar. Logikanya negara yang kaya itu adalah negara yang punya banyak minyak, sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa pada kenyataannya data statistik menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak punya SDA lah yang mendominasi kekayaan di dunia ini? Jawabannya adalah teknologi. Kita punya minyak tetapi teknologi mereka yang mengebornya, teknologi mereka yang merubah minyak mentah menjadi bensin, solar. Negara-negara dengan sumber daya alam yang banyak ini itu kekurangan unsur teknologi. Sehingga pendapatan mereka untuk memonetize sumber daya alam ini sangat terbatas. Justru mereka yang punya teknologi yang mengambil lebih banyak keuntungan dari sumber daya alam yang kita miliki. Poin berikutnya yang ingin kita dramatisir ya. Kenapa orang-orang Islam itu mundur di teknologi? Para ulama ahli yang concern terhadap arsitek peradaban Islam itu mengatakan bahwa energi kita terforsir hanya kepada masalah hukum. Kalau kita lihat nih di YouTube lah ya, para ustadz, orang ilmuwan, alim ulama di dalam Islam itu banyak banget yang berkutat di diskusi-diskusi tentang hukum. Para ahli mengatakan bahwa kaum muslimin terlalu terforsir energinya ke diskusi tentang hukum. Perhatian mereka ke arah teknologi sangat kurang. Padahal menurut para ulama ahli Quran, di dalam Al-Quran itu hanya terdapat 150 ayat hukum. Sedangkan ayat tentang sains dan teknologi itu sebanyak 750 ayat. Jauh lebih banyak. Setidaknya kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa kita diarahkan untuk lebih fokus kepada ilmu pengetahuan ketimbang masalah hukum. Maksud saya, kenapa kita tidak membagi tugas dengan strategik? Saya tidak memprotes orang ngomongin fikih. Tapi kalau dari 100 orang, 90 orang ngomongin fikih itu nggak sehat. Itu seperti main bola, semuanya disuruh nyerang. Yang indah kan 100 orang ini 10 orang dibagi dalam masalah perekonomian. 10 orang disuruh ngurusin masalah politik. 10 orang disuruh ngurusin masalah hukum juga. 10 orang disuruh ngurusin masalah. Nah, jadi semua aspek itu tertata, ada ahlinya dan konsentrasinya itu rata. Sehingga semua kekuatan yang mungkin dimiliki oleh kaum muslimin itu bisa termaintenance dengan benar. Jadi berdasarkan inilah kita bersumpah. Kita ingin mulia di dunia dengan teknologi, bisnis dan dakwah. Teknologi adalah ilmu yang mendominasi dunia sekarang ini, dan bisnis adalah ilmu yang dengan ilmu ini kita mampu memaksimalkan teknologi untuk mendapatkan uang, untuk memonetize teknologi menjadi uang. Dan uang adalah sumber dari kekuatan yang penting di dunia ini. Dan kemudian dakwah. Kita pengen walaupun kita bisnis, walaupun kita bikin software, walaupun kita nyari uang, tetapi sepertiga dari hidup kita itu untuk berdakwah. Maka Sekolah Impian bersumpah dan ingin menjadi orang yang ahlul Quran, juga ahlul teknologi, yang dengan teknologi ini kita bisa mendapatkan uang yang banyak, yang dengan uang yang banyak ini kita bisa dapat kekuasaan, kita bisa dapat mendominasi dunia, yang semuanya itu bisa memuluskan langkah dakwah kita, memperbanyak orang muslim, mencerdaskan kaum muslimin, dan menguatkan akidah, menguatkan ukhuwah dan persatuan. Insya Allah ketika itu terjadi, peradaban Islam nan jaya dapat kita nikmati kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.